Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, kembali lagi dengan saya Reli Wijayanti, tentunya di channel Naim MPD, channel yang membahas tentang edukasi, organisasi, dan informasi penting lainnya tanpa basa-basi. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani saudara semuanya untuk berbagi informasi mengenai prinsip sukses kepemimpinan yang wajib di-apply oleh para personal di dalam organisasi. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Singkatnya, prinsip adalah sebuah pedoman yang dipegang oleh setiap orang untuk mendapatkan tujuan di dalam organisasi. Berbicara tentang prinsip, di sini mengenai banyak sekali prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap personal yang mengikuti suatu naungan di dalam organisasi. Prinsip-prinsip itu yang pertama adalah menentukan tujuan dengan jelas. Berbicara dengan tujuan, banyak orang bertanya bahwa ngapain kamu capek-capek mengikuti organisasi? Pasti jawaban yang umum itu adalah ya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama itu apa? Kalau orangnya tanya gitu lagi, kalian jawab, mau saya kupas-kupas seapa ini gitu. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan tujuan bersama itu apa di dalam poin pertama ini. Yang pertama itu adalah menciptakan atau melatih kedisiplinan kita. Kedisiplinan dapat tumbuh atau dapat terwujud ketika setiap anggota dapat menjalankan peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pemimpin di dalam suatu organisasi tersebut. Seorang pemimpin yang baik itu juga harus menjelaskan tentang maksud dan tujuan dibuatnya peraturan-peraturan di dalam sebuah organisasi. Dengan begitu, para anggota yang bergerak di dalamnya dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka di dalam menempuh tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Itu adalah penting, disiplin. Lalu yang kedua itu adalah etos kerja yang tinggi. Etos kerja adalah semangat bekerja yang mempunyai atau yang menjadi ciri khas dari seseorang maupun kelompok. Nah, gimana sih Kak caranya agar aku ini mempunyai etos kerja yang baik, yang tinggi? Caranya yang pertama itu adalah tepat waktu. Jika disuruh berkumpul di dalam organisasi, melakukan rapat, atau melakukan suatu kegiatan, kalian harus seenggaknya datang itu nggak telat, datang tepat waktu. This one number one, the point is important. Lalu yang kedua adalah profesional. Artinya profesional, jangan pernah melibatkan urusan-urusan pribadi, permasalahan pribadi dengan anggota lain dibawa ke dalam organisasi. Jika kalian membawa permasalahan-permasalahan kalian atau kesumpakan kalian itu ke dalam organisasi, maka yang menjadi pengaruh buruknya kalian itu akan berpengaruh juga kepada orang lain. Lalu yang ketiga adalah mempertahankan tanggung jawab. Pastinya pemimpin memilih kalian untuk dapat melakukan pekerjaan itu adalah bahwa kalian pasti bisa melakukannya. Kalian mempunyai potensi yang lebih untuk dapat mengerjakan sesuatu hal tersebut. Maka kalian harus mempertahankan tanggung jawab, harus dapat bertanggung jawab agar tugas yang dibebankan kepada kalian dapat terlaksana dengan baik. Itu dia etos kerja. Seenggaknya umumnya itu harus tepat waktu, profesional, dan mempertahankan tanggung jawab. Itu adalah penting di dalam meningkatkan etos kerja kalian. Lalu yang ketiga itu adalah berpengetahuan dan percaya diri. Maksudnya berpengetahuan dan percaya diri ini bagaimana sih? Kita dituntut untuk bekerja sama dengan banyak orang, dengan banyak pemikiran. Secara kalian tidak sadar, itu kalian akan mempunyai tambahan pengetahuan dan juga tambahan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman itulah sangat penting. Pengetahuan maksudnya gimana? Pasti kalian dalam berkomunikasi ada orang bermacam A, ada orang bermacam B, ada orang bermacam C. Nah, dengan kalian menjumpai orang-orang tersebut, maka kalian, oh kalau aku memperlakukan orang A itu harus seperti ini, aku memperlakukan orang B ini harus begini. Dengan begitu kalian dapat menyesuaikan diri di mana kalian itu berada di lingkungan mana gitu, untuk nantinya di masa depan kalian akan berbaur dengan masyarakat yang lebih luas. Dan organisasi ini kan kelompok kecil dari masyarakat. Lalu pengalaman,
Gini, anak yang mengikuti organisasi dengan anak yang tidak mengikuti organisasi itu pasti ada bedanya. Anak yang mengikuti organisasi itu kalau berinteraksi sama orang itu pastinya lebih luas, lebih mengenakan gitu. Karena tahu atau karena terbiasa berbaur dengan orang-orang. Lalu yang keempat itu adalah kebersamaan. Maksudnya kebersamaan di sini ada kata kunci yang namanya rasa empati. Rasa empati itu sangat diperlukan di dalam sebuah organisasi. Dikarenakan, kenapa penting? Dikarenakan teman-teman kita itu melakukan tugas yang berbeda-beda dengan kita. Pastinya kan ada yang kesulitan atau yang membutuhkan bantuan kita. Nah, dengan rasa empati kita harus bisa untuk saling menolong sebagai wujud dari rasa kebersamaan di dalam organisasi. Tujuan yang berikutnya adalah menyelesaikan masalah. Dalam berorganisasi, setiap anggota itu pasti ditekankan untuk berpikir kritis, dituntut untuk lebih memperhatikan masalah dengan sudut pandang yang lebih luas secara bersama-sama hingga solusi itu bisa ditemukan. Tujuan organisasi yang satu ini sangat berguna di masa depan karena di masa depan nanti kalian akan dapat menyelesaikan masalah-masalah pribadi kalian dan mungkin bisa membantu untuk menyelesaikan urusan pribadi orang lain. Bukan berarti mencampuri urusan, tetapi kalau kita dijadikan sebagai penengah kan ya kenapa tidak. Nah, dengan begitu kita akan menjadi lebih terlatih dalam menyelesaikan masalah hingga the problem can be easily solved gitu. Lalu yang terakhir ini adalah yang paling penting. Kalian mempunyai jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan kan kakak udah jelasin nih di part pertama, pastinya kan udah belajar tentang kepemimpinan. Nah, di sini setiap anggota itu memiliki tugas yang harus diselesaikan di organisasinya. Hal ini membuat kerjasama antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya tanpa sadar membuat jiwa kepemimpinan. Kok bisa? Karena kadang-kadang si anggota ini kayak mengeluarkan pendapatnya. Harusnya itu kalau ada gini tuh gini, kalau gini tuh gini. Mereka berusaha untuk dapat mempengaruhi orang lain. Nah, itu kan jiwa-jiwa kepemimpinan, jiwa-jiwa memimpin, karena kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Masih ingat kan? Masih ingat lah ya. Oke, jadi gitu. Nah, jadi poin pertama aku udah ngasih tahu nih ke kalian bahwa tujuan bersama itu lapisannya ada menciptakan kedisiplinan, etos kerja yang tinggi, kebersamaan, lalu ada berpengetahuan dan percaya diri, jiwa kepemimpinan, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang aku sebutkan tadi, jangan lupa dicatat ya. Langsung aja kita lanjut ke poin yang kedua. Kedua itu adalah membentuk tim yang solid, tim bekerja yang mempunyai etos tinggi tadi. Caranya itu bagaimana? Yang pertama itu adalah dengan menghargai perbedaan. Ada istilahnya bahwa difference are not two barriers to success gitu. Jadi kayak menghargai perbedaan itu pastinya pemikiran teman kita yang satu dengan pemikiran teman kita yang berbeda itu pasti ada. Dan di situ adalah sumber dari kekuatan kita, kesabaran kita itu ada di situ. Kita harus dapat mungkin menerapkan demokrasi, kita melakukan voting dan lain-lain seperti itu. Lalu yang kedua adalah rasa memiliki yang tinggi. Jadi artinya rasa memiliki yang tinggi bukan berarti kayak overprotective, temennya gini kayak langsung dihujat diapain, tapi maksudnya rasa memiliki yang tinggi itu adalah saat teman kita merasa kesusahan atau meminta tolong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, sedangkan pekerjaan kita itu di dalam kegiatan sudah selesai, maka kita juga harus membantu teman-teman kita yang kesulitan. Lalu adalah komunikasi yang terbuka, jangan diam-diaman di dalam organisasi. Kalau komunikasi itu udah bagus ya di dalam organisasi, pasti jalan organisasi itu bakalan enak. Lalu yang keempat ada lingkungan organisasi yang kondusif, artinya yang mendukung kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan untuk pengembangan organisasi kita. Lalu
memahami tujuan tim. Kalau anggotanya aja nggak tahu tujuan organisasinya mau dibawa kemana, maka ya akan seenaknya bekerja. Maka dari itu, sedari awal calon pemimpin-pemimpin yang menonton ini harus menjelaskan dengan baik, menjelaskan dengan penuh percaya diri tadi bahwa tujuan organisasi kita itu ini loh, kita itu mau mencapai target ini loh, kayak gitu. Lalu yang penting juga adalah melakukan evaluasi berkala. Kadang-kadang evaluasi bisa dikerjakan setelah selesai kita melakukan kegiatan maupun dalam periode. Jadi nggak harus kayak ada kegiatan gitu, kita juga harus tetap melakukan evaluasi sebagai tolak ukur kita dalam bekerja pada saat periode tertentu. Lalu yang ketiga itu adalah menciptakan pemahaman bersama. Artinya memastikan setiap anggota telah memahami apa yang perlu dilakukan. Sebagai seorang pemimpin, langkah awal itu adalah dapat menjelaskan, sehingga perlunya pemimpin mempunyai pemahaman yang luas daripada anggota-anggotanya, karena pemimpin nanti akan dijadikan sebagai orang tuanya dari organisasi, ibunya yang harus siap menjelaskan kepada anak-anaknya. Lalu anggotanya ngapain? Anggotanya itu adalah mendengarkan, bertindak, dan dipikirkan terlebih dahulu. Jadi harus dapat mendengarkan, oh masukan dari pemimpin nih, kita pikirin dulu sebelum kita melakukan tindakan. Lalu yang keempat prinsipnya itu adalah berani mengambil resiko. Tidak hanya asal mengambil keputusan, tidak hanya asal berani mengambil keputusan, namun juga harus menggunakan pemikiran, kira-kira kemungkinan apa saja sih yang akan terjadi jika si pemimpin mengambil keputusan A, si pemimpin mengambil keputusan B. Nah, anggota-anggotanya ini memberikan masukan-masukan agar dapat dijadikan sebagai perbandingan oleh pemimpin untuk mengambil keputusan. Dikarenakan pemimpin nantinya kan berguna untuk mensejahterakan anggota-anggota yang berada di dalamnya. Lalu, yang kelima, ini prinsipnya mungkin dari aku sendiri ya. Yang kelima, bagi calon-calon pemimpin atau anggota yang inginnya masuk organisasi, jadi anggota aja lah, itu kalian jangan males-males untuk baca buku. Baca buku mengenai kepemimpinan tuh kan banyak banget. Lalu jangan lupa mengikuti pelatihan-pelatihan yang sifatnya membangun karakter kepemimpinan kalian. So, kesimpulan dari kita hari ini bahwa kepemimpinan yang baik itu sangat penting untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain agar mengikutinya kepada sesuatu yang dalam artian sesuatu itu adalah tujuan. Artinya adalah peran kepemimpinan yang krusial berkaitan dengan perubahan. Perubahan yang baik ditujukan bagi seluruh anggotanya. Yang sebelumnya anggotanya hanya ikut-ikutan dirubah agar dapat memang benar-benar untuk mengembangkan kemampuan anggotanya, khususnya untuk mengetahui nilai-nilai organisasi, prinsip-prinsip panduan dan filosofi yang mendasari di dalam organisasi tersebut. Aku pernah baca-baca dan aku nemu quotes yang menurut aku tuh bagus banget. Quotesnya itu adalah a leader is one to knows the way, lalu goes the way and shows the way. Artinya seorang pemimpin adalah orang yang tahu jalannya, pergi ke jalannya dan menunjukkan jalannya. Itu bagus banget. Jadi kalian harus tetap semangat bagi calon pemimpin-pemimpin hebat. Gali terus potensi yang ada dalam diri kalian. Keep fighting. Don't to be discouraged. Dan gak kerasa kita udah di akhir penghujung pertemuan kita. Gak boleh sedih karena aku akan kembali lagi dengan informasi penting lainnya, karena aku juga mau share ke kalian semua. Sekarang kan banyak berita tentang pembunuhan, tentang yang terjadi sekarang yang rame tentang Tang Mao yang berasal dari Thailand, terus apa-apa. Kalian bisa komen di bawah nih, aku akan jelasin itu semua. Kan itu sekarang kabar yang lagi panas-panasnya dibicarakan oleh dunia. Nanti kita bisa sharing-sharing, belajar bareng, aku ceritain gitu. Bisa langsung komen di bawah. Udah itu doang mungkin yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua.
Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Pak Naim biar yang punya channel makin semangat mengedit dan makin semangat memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua. So, thank you so much for watching and see you next time video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.